Oke, sekarang jam 4:40. Kita mau ke Surabaya dari Tulungagung. Oke, hari ini hari Senin. Tepatnya jam 4:41 atau jam 5:20. Dan kebetulan hari ini tuh hujan ya. Gerimis gitu. Di pantauan cuaca juga gue lihat hujan. Makanya gue udah pakai jas hujan dari rumah. Walaupun di sini masih kelihatan terang, sebenarnya ini juga habis hujan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Itulah gunanya kita monitoring cuaca dulu sebelum jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya sih hari ini nggak terlalu rame ya teman-teman. Trafiknya, karena kan seharusnya atau beberapa perusahaan itu kan masih cuti bersama ya, sekolah juga masih libur. Cuma emang kalau kantor gua hari ini tidak mengikuti cuti bersama. Kalau mau cuti bersama ya nggak apa-apa, tapi ya potong cuti gitu. Nah makanya hari ini hari Senin, tepatnya kemarin Jumat itu kan Idul Adha. Nah Senin ini kan cuti bersama harusnya kalau di kalender. Ya udah kita lihat aja ya. Semoga lancar, nggak ada halangan apapun. Nanti gua akan berhenti ngisi bensin sih ini, karena udah tinggal 4 bar atau mungkin ini sekitar 3,5 literan ya, 3,5 liter sampai 4 liter yang ada di tangki. Kita udah di jalan favoritnya Tulungagung ya, yang gue bahas di video sebelumnya. Jadi ini jalan perbatasan antara Kediri dan Tulungagung. Jalannya lebar, mulus, nggak ada bumpy, tapi tetap harus hati-hati karena belakangan gua lihat itu ada lubang-lubang baru sih. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu kalau mode perekaman yang gue pakai kali ini sama Super Night, tapi di 1080 50 fps, sama teksturnya itu gua kasih -2 ya, karena gua lihat setelah gua review kayaknya hasil capture-nya DJI Osmo itu terlalu tajam deh. Nah gue lupa tadi tuh gue nyeting -2 itu di video biasa. Sebenarnya itu bisa ke apply apa enggak ke Super Night. Nanti mungkin gue akan ganti mode di tengah jalan, karena kan bakalan terang nih, mataharinya bakalan muncul dan kita nggak butuh Super Night. Mikrofonnya juga masih sama di dalam helm, pakai -9 gainnya, sama noise reductionnya di low. Gue udah hampir memasuki kota Kediri dan mulai hujan nih. Kelihatan nggak ya? Lampu gue udah mulai nggak terlihat di jalan, karena kalau hujan itu kan cahayanya itu mantul ya. Kita nembak ke jalan, tapi karena jalannya basah, jadi cahayanya balik mantul lagi ke atasin gitu. Tuh, ini lumayan agak deras hujannya. Ditambah kita naik motor, jadi ya makin berasa lagi ya. Tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja, enjoy the ride. Iya, sekalian kita ngetes seberapa tangguh si DJI ini diajak hujan-hujanan. Iya, karena gua tuh
kalau punya barang tuh biasanya ya emang akan gua tes sesuai dengan fungsinya sih, sesuai dengan fiturnya biasanya. Jadi kalau emang dia bilangnya anti air, tahan air, ya udah sikat aja kita buat hujan-hujanan ya kan. Iya, kita sudah memasuki ruas jalan Ngeronggo ya, atau kita udah memasuki kota Kediri teman-teman. Nanti setelah ini di depan tuh ada perempatan alun-alun, kemudian kita lewat jalan satu arah. Kalau lurus itu yang kita dari Doho, jalan Doho, tapi kan kita nggak boleh lurus ya kalau dari arah selatan. Kita bolehnya nanti diarahin ke kiri, kita lewat Kelenteng. Nah, depan ini baru lampu merah alun-alun teman-teman. Alun-alunnya di mana sih? Alun-alun itu sebenarnya ada sebelah kanan. Alun-alunnya itu di sebelah kanan. Sorry, gue ke kanan dikit. Cuma lagi dipugar, dia tuh lagi direnov gitu. Tuh sebelah kanan situ. Nah, ini kiri Masjid Agungnya Kediri nih teman-teman nih. Masjid Agung apa namanya? Kota Kediri. Nah, ini nih alun-alun ini tuh lagi dipagerin gitu. Lagi dibangun dia. Nah, setelah ini nih yang gue bilang, kalau lurus kita ke Doho, cuma karena searah ya kita diarahin ke kiri. Di sini kalau pagi tuh ada ini teman-teman, tukang nasi pecel enak. Enggak cuma pecel sih, ada rawonnya juga di dekat Kelenteng nanti. Pas kita belok kiri, terus di pojokan sebelum kita belok ke kanan, di sebelah kanan jalan itu kayaknya mulai dari jam 6 atau jam 7 gitu. Nah, di sini nih. Di sini sebelah kanan jalan itu ada nasi pecel. Dan rame banget biasanya. Iya, teman-teman, ini udah melewati jalur Kediri. Kita udah melewati kota Kediri. Ini sekarang kita menuju ke Purwo Asri, kemudian Kertosono. Hujannya juga makin lebat ya. Dan ini jam 5.17 atau hampir jam setengah 6. Biasanya kalau nggak hujan itu kita udah agak terang sebenarnya di jam-jam segini. Sampai sini biasanya gue udah agak kelihatan jalanannya, udah agak terang. Cuma ini matahari kan dari kanan ya. Cuma ini kayaknya karena mendungnya tebel jadi nggak kelihatan. Ya, kita udah ngelewatin Papar tadi ya, perempatan Papar yang kalau ke kanan itu bisa tembus ke Pare. Dan ini dikit lagi harusnya udah persimpangan Mengkreng ya, atau Braan. Dan ini jam 5:31 atau jam setengah 6. Nah, ini baru mulai agak terang langitnya. Di sini tuh Jawa Timur ya, itu rata-rata subuhan itu jam 4:20. Jadi biasanya emang gue berangkat setelah subuhan sekalian supaya nggak berhenti di jalan buat sholat subuh. Tapi ujung-ujungnya tetap bakalan berhenti sih, soalnya kan gue bakalan biasanya ke toilet ya, buang air kecil sama ngisi bensin gitu. Ini hujannya dari tadi nggak berhenti teman-teman, nyambung terus hujannya sesuai dengan tadi gua cek. Sayangnya nggak sempat gua screenshot ya. Jadi gua cek tadi mulai dari Kediri sampai Jombang atau Mojokerto mungkin ya, itu warna langitnya tuh hijau ke kuning-kuningan gitulah. Artinya hujan ringan sampai hujan sedang. Gila, hujannya nggak berhenti-berhenti. Barusan gue cek di aplikasi itu sampai
Mojokerto, sampai Sidoarjo malahan. Nah ini gue udah ganti mode ya, udah nggak pakai supernet lagi, gue pakai mode biasa 1080p 50 fps. Exposure-nya gue minus 0,3. Terus apa lagi, teksturnya gue minus 2 supaya nggak terlalu tajam. Yuk bismillah. Ya mudah-mudahan lancar. Nah ini kita di persimpangan Mengkreng, nggak ada lampunya teman-teman. Jadi di sini kalaupun macet biasanya ada polisi yang ngatur. Aduh, dingin. Gue curiga emang masih banyak yang libur hari ini. Kayak gue doang deh yang masuk kerja. Tapi nggak apa-apa, trafficnya sepi jadinya. Belok kiri, itu agak hampir kelewat. Nah, aku mau ngisi bensin dulu. Gue udah ngisi bensin 50.000, dapatnya 4 literan ya Pertamax. Nah gak full sih emang, karena gue nyiapin duit di box ini tuh cuma 50.000 tadi. Lupa gue. Wah ada yang kecelakaan, astagfirullahaladzim. Ada truk pengangkut besi ya, nabrak pos kayaknya tadi. Berantakan. Nah, udah di Jombang ya. Ciri-cirinya tuh kita masuk ke jalan yang searah itu. Ntar kita lewat dalam ini teman-teman, lewat pasar Jombang. Banyak genangan deh sebelah kanan. Sebenarnya jalan utamanya itu lurus. Cuma kalau kita lurus itu pertama lebih jauh, kedua jalanannya tuh rusak. Jadi better kita lewat pasar aja. Nah biasanya tuh kalau lewat pasar agak rame atau agak padat. Cuma itu jauh lebih baik dibanding kita lewat sana. Itu jauh banget, kita harus muter, jalanannya gak enak. Kayaknya karena hujan jadi nggak begitu rame. Itu sama aja ternyata. Tuh kan padat. Ya cuma biasanya lebih rame sih. Ini jauh lebih baik. Permisi. Numpang lewat. Kalau nggak salah, tembusan jalan utama yang harusnya kita lurus tadi nggak belok pasar tuh ini. Gitu. Jadi ya letter C gitu lah, atau letter U gitu ya, agak ke sana dulu. Tapi ya itu jalannya terlihat halus, padahal itu kayak apa ya, berongga-rongga gitu loh. Ini bahaya nih jalanan daerah sini juga karena banyak lubangnya. Apalagi musim hujan gini ya pasti nambah. Aspal itu kan kalahnya sama air ya. Aspal tuh gampang banget ngelupas kalau kena air. Tuh kan. Aduh. Ada ember di tengah-tengah tadi. Di pinggir sih, nggak di tengah. Buset. Ya jalanannya. Ya, ini kita udah menuju ke Mojokerto ya teman-teman. Kurang lebih berapa ya? Mungkin sekitar 20 kilo sampai Mojokerto. Bypassnya maksudnya bypass Mojokerto. Ya kita udah di Lembu Runcing ya, yang kalau ke arah selatan sana ke kanan tembusnya Pare. Tadi kalau kita lewat dalam juga bisa tembus ini teman-teman. Ini sekarang jam 6.27 atau jam setengah 7. Kondisinya masih hujan. Cuma udah lebih reda. Ini tinggal gerimisnya aja. Cuma awannya tuh masih kelihatan ini banget ya, kelabu. Dikit lagi kita memasuki jalan bypass Mojokerto. Di depan itu kita belok ke kanan karena itu udah bypass Mojokerto ya teman-teman. Jadi kalau lurus itu kita ke
kota Mojokerto. Kalau kanan itu kita langsung ngelewatin kotanya, terus ketemu nanti di Krian berarti ya. Nah ini kanan, mataharinya udah mulai keluar, alhamdulillah. Nah kayak gini teman-teman, bayangin kalau nggak mendung nih ya, mataharinya tuh pas banget di depan mata. Sampai nanti yang jalan sepanjang itu, yang Krian sepanjang sampai Surabaya. Kecelakaan balik coy. Mudah-mudahan gak apa-apa supirnya. Kayaknya baru sih itu, belum ada pertolongan ya, belum ada rescue. Biasanya tuh kabutnya tebel nih daerah Mojokerto. Tadi ya dari Jombang sampai Mojokerto. Sekarang jam 6.43 atau 7:15 lah ya. Biasanya tuh di sini udah padat banget teman-teman. Apalagi Senin ya. Ini Seninnya Senin setengah Senin sebenarnya, karena masih cuti bersama. Biasanya gue berhenti di pom bensin tadi tuh buat istirahat sama ngisi bensin, toilet. Nah ini persimpangan bypass Krian teman-teman. Jadi kalau lurus tadi ke kota Krian, ini kita ke kiri lewat bypassnya supaya lebih cepat. Dan sekarang jam 7:04. Kelihatannya memang benar-benar sepi ya, nggak kayak hari-hari biasanya. Ya alhamdulillah, cuaca udah mulai cerah, tapi tetap pakai mantel ya biar nggak nyiprat. Sekalian kita ngeringin mantelnya gitu. Nah ini tol Krian nih teman-teman nih, pintu tol Krian tuh, tol Krian Gresik. Kita sudah memasuki ruas jalan sepanjang nih. Bypass Krian ini udah habis teman-teman. Jadi ini udah sepanjang ya masuknya, atau masih Krian ya. Ya pokoknya gitulah. Artinya kita sebentar lagi bakalan sampai Surabaya. Memang prediksi gue di jam 7.30 ya, di jam setengah 8 tuh udah sampai. Biasanya sih kalau nggak hujan, kalau lancar itu jam 7 gitu sudah sampai sih. Setelah ini nanti kita lewat flyover berarti ya, flyover apa ya namanya kemarin, lupa deh. Flyover yang pabrik terasi itu, Trosobo kalau nggak salah. Nah ini baru mulai aspalnya mengering nih teman-teman sampai sini. Ini dia flyover Trosobo. Ini tuh jadi kayak patokan gua, kalau udah sampai sini tuh berarti udah sampai gitu, udah sampai Surabaya. Sambungannya, alhamdulillah. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini aja ya video gua kali ini. Toh juga udah sampai Surabaya sedikit lagi. Ya kebetulan hari ini hujannya cukup banyak, jadi mungkin nggak akan terlalu dapat footage yang bagus. Sekalian kita tes juga DJI Osmo Action 5 Pro ini sebaik apa ya dalam merekam di kondisi hujan. Oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian selalu sehat, dijauhkan dari bahaya, dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, sampai jumpa. Salam motovlog.